Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan kedua dari Kabupaten Bengkalis. Baiklah rekan-rekan, video yang akan saya tayangkan ini nanti adalah berkaitan dengan proses coaching yang saya coba laksanakan di sekolah saya bersama rekan sejawat saya. Adapun nanti saya bertindak sebagai coach dan rekan sejawat saya sebagai coachee. Jadi awal mula dilaksanakan proses coaching ini adalah saya mengamati beliau selama beberapa hari ini. Beliau kurang bersemangat ketika menjalankan tugasnya di sekolah. Padahal biasanya beliau adalah orang yang paling bersemangat, yang paling ceria di sekolah kami. Jadi setelah saya tanyakan kepada beliau, akhirnya beliau bersedia untuk melaksanakan proses coaching bersama saya. Jadi adapun model yang akan kami laksanakan dalam proses coaching ini adalah model Tirta, di mana langkah-langkahnya nanti ada tujuan secara umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Beberapa pertanyaan-pertanyaan penggali untuk menggali permasalahan yang beliau hadapi nanti akan muncul dalam proses coaching, sehingga pada akhirnya nanti akan ada rencana aksi yang coachee lakukan, untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga ada tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi. Baiklah rekan-rekan, demikian deskripsi awal dari proses coaching yang saya coba laksanakan. Selamat menyaksikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu Nina. Gimana kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi Bu Em, alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Ini kalau saya perhatikan akhir-akhir ini kok Bu Nino macam tak semangat, semacam ada yang dipikirkan gitu. Ada apa nih kalau boleh tahu? Iya, ada beberapa guru yang laporan dari guru itu ada beberapa siswa kelas saya 7B yang sering tidak masuk Zoom, sering tidak membuat tugas di GC. Oke. Berarti maksud kita ketemu hari ini adalah untuk mencari solusi menyelesaikan permasalahan dari anak kelas 7B itu tadi ya. Oke. Sekarang banyak guru-guru yang lapor sama Bu Nina mengenai anak ini. Ya, ada beberapa siswa yang banyak. Tapi ada satu siswa yang memang tidak pernah mengerjakan tugas sama sekali, tidak masuk Zoom sama sekali. Cuma pertama dia masuk Zoom itu pas MPSB, perkenalan kemarin sekolah ya. Waktu pembelajaran tidak pernah masuk Zoom sama sekali, Google Classroom tidak pernah dibuat sama sekali. Ada satu siswa yang lapor. Kira-kira udah banyak guru atau ya, hampir semua guru sudah lapor kalau dia matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA semuanya udah lapor ya. Nah, setelah Bu Nino mendapat laporan itu, apa yang Bu Nino lakukan? Yang pertama saya nelfon menghubungi siswanya. Iya, katanya masuk tapi tidak juga masuk. Setiap pembelajaran apapun dari guru, ada pemberitahuan dari guru, saya telepon siswanya, dia masuk tapi tidak pernah masuk. Kadang ditelepon tak diangkat, di chat tak dibalas. Kemudian saya menghubungi orang tuanya. Berarti Bu Nino artinya sudah menghubungi anak itu, sudah menghubungi orang tuanya. Terus tanggapan dari anak itu gimana? Saya sudah masuk Bu, saya tak bisa masuk. Sudah masuk katanya. Kadang tak pernah diangkat teleponnya, tak pernah dibalas chatnya. Kadang tidak aktif WA-nya. Berarti anak itu mau merespon ya? Ya, kadang mau, kadang tidak. Kadang mau, kadang tidak. Kalau pas tidak mau respon itu, apa yang Bu Nina lakukan? Saya langsung telepon orang tuanya. Nah, berarti Bu Nina sudah menghubungi juga orang tuanya. Ya. Nah, yang Bu Nina hubungi ini mamanya atau papanya? Mamanya. Nah, apa tanggapan dari mamanya ini Bu Nina? Kalau tanggapan mamanya, setiap saya telepon katanya setiap jam 8 pagi HP-nya sudah dikasih sama dia. Tapi mamanya bilang saya setiap jam 8 pagi sudah kasih HP ke dia, tapi saya di bawah, dia di atas. Soalnya mamanya ada toko di bawahnya. Mamanya punya toko, Ya. berarti anak ini orang tuanya menjaga toko gitu ya mamanya ya. Kalau dilihat
latar belakang ekonominya ada masalah enggak ya, tidak ada ya. Kemudian anak ini pun berarti kan tidak ada faktor dari umpamanya tidak punya pakai data. Pakai data ada, dia pakai wifi di rumahnya. Pakai wifi kan. Jadi tanggapan mamanya tadi gimana? Ya dia bilang saya di bawah karena saya di atas. Saya sudah tanya, ada zona ini katanya. Sudah masuk, dia bilang masuk sama mamanya. Tapi dia sendiri tak masuk. Dia tak masuk karena dia bilang sama mamanya masuk gitu ya. Nah, yang sudah dilakukan mamanya itu sama anak ini apa kira-kira? Cuman itu aja, cuman mamanya ini kayaknya kurang keras atau kurang disiplin ya, kurang disiplin sama anaknya. Jadi tanggapan mamanya ini sebenarnya ketika Bu Nina menyampaikan, dia sudah menjawab kalau dia sudah mengingatkan anaknya. Dia kayaknya hanya sekedar mengingatkan tapi tidak mendisiplinkan, tidak mendampinginya mungkin ya. Nah, tidak mendampingi. Nah, itulah ya berarti anak ini sudah beberapa kali tidak ikut Zoom ya, berarti bukan hanya 1 atau 2 kali di setiap mata pelajaran kan? Kalau dari teman-temannya, laporan dari teman-temannya 17 itu hampir tidak pernah ikut Zoom sama sekali. Hampir tidak pernah ikut Zoom sama sekali ya. Padahal hitungannya kan kita sudah hampir 2 bulan. Nah, sudah hampir 2 bulan, ini sudah masuk minggu ke-3. Bulan 2. Berarti ini sudah hampir 2 bulan kurang 1 minggu. Nah, sebenarnya ini juga termasuk permasalahan yang ini ya. Nah, permasalahan yang memang harus segera kita selesaikan. Itu kan takutnya kalau berlarut-larut kan kasihan di anaknya juga sebenarnya kan. Nah, kira-kira dari kawan-kawan guru mata pelajaran ketika anak itu tak masuk ada tindak lanjut nggak? Untuk dari kawan-kawan mata pelajaran yang lain itu cuma kasih tahu ke saya. Dan untuk saya menghubungi lebih lanjut orang tua atau anaknya. Berarti memang yang di sini yang berusaha itu memang Bu Nino ya. Bu Nino yang memang berusaha untuk langsung melaporkan atau menindaklanjuti laporan dari kawan-kawan, menghubungi anaknya langsung gitu ya. Nah, anaknya kan tadi Bu Nino cerita kan kadang-kadang respon, kadang-kadang tidak gitu kan. Nah, sebenarnya sebagai wali kelas apa yang akan Bu Nino lakukan untuk menghadapi atau memecahkan masalah dari si siapa namanya? Hanif ya. Nah, apa yang akan Bu Nino lakukan untuk menangani masalah si Hanif ini? Ya sebenarnya setelah saya pikir saya akan membawa anak ke sekolah, misalnya maksudnya memberitahu orang tuanya supaya dia boleh tidak ke sekolah gitu. Tapi kalau di saat masa pandemi ini saya masih ragu. Jujur saya sendiri masih ragu apakah ya bagus atau tidak anak ke sekolah, baik atau tidak anak ke sekolah gitu kan. Kalau mendatangkan anak sekolah kan tentu kita harus berkoordinasi ya dengan berbagai pihak ya. Nah, selain Bu Nino ingin mendatangkan anak ke sekolah ini, ada nggak langkah lain yang Bu Nino lakukan yang akan Bu Nino lakukan atau bahkan sudah Bu Nino lakukan gitu selain menghubungi orang tuanya, menghubungi anak? Saya sendiri ragu saya mau berbuat apa lagi. Saya nggak tahu saya mau berbuat apa lagi. Saya menyuruh anak ke sekolah, soalnya sudah dihubungi anaknya, orang tuanya. Sudah dihubungi anak. Untuk orang tuanya setuju ke sekolah, tapi ya harus 2 jam ke sekolah, cuma 2 jam, harus ada istirahat, jangan dimaksakan betul anaknya. Oh, berarti orang tuanya Bu Nina sudah pernah menghubungi orang tuanya mengenai dia datang ke sekolah. Tapi saya bilang saya belum kasih tahu ke pihak sekolah, misalnya kepada kepala sekolah belum disepakati boleh atau tidaknya. Tapi kalau misalnya kiranya boleh, apakah ibu menyetujui anaknya ke sekolah atau tidak? Dia boleh, dia menyetujui, tapi dengan syarat cuma 2 jam, ada istirahatnya, dan tidak boleh dipaksakan betul. Misalnya 1 hari cuma 2 mata pelajaran, seperti itu. Yang 2 jam ke sekolah itu dalam rangka mengerjakan tugasnya atau ikut Zoom-nya? Yang mengerjakan tugas GC-nya, Google Classroom-nya. Berarti tugas di Google Classroom masih banyak sekali dari awal sampai akhir ini. Sampai saat ini semua mata pelajaran sudah diselesaikan. Oh, berarti selain tidak ikut Zoom, Hanif ini juga banyak tidak mengerjakan tugas Ya, GC. semua tugas GC mungkin tidak dikerjakan. Dia bilang sama mamanya sudah dikerjakan, tetapi kenyataannya belum.
tidak mengerjakan tugas GC. Nah, selain itu Bu Nino tadi Bu Nino ada bilang ya kan, sudah menghubungi orang tuanya, maka orang tuanya sudah setuju ya kan kalau anaknya datang ke sekolah, tapi hanya 2 jam saja ya kan. Nah, 2 jam ini kalau kita hitung-hitung untuk mengerjakan tugas di GC itu kan paling hanya selesai berapa mata pelajaran, berapa tugas kalian ya kan? Satu mata, sedangkan satu mata pelajaran itu kita sudah banyak memberikan tugas kan. Nah, orang tuanya setujunya 1 jam, 2 jam saja di sekolah. Nah, kalau orang tuanya sudah setuju seperti ini, terus Bu Nino langkah apa lagi yang akan Bu Nino lakukan? Kalau orang tua setuju, kemungkinan saya akan bertemu kepala sekolah untuk menanyakan apakah boleh anak ke sekolah atau tidak. Kalau misalnya dari pihak sekolah boleh, kemungkinan saya akan menghubungi orang tuanya kembali untuk memberitahukan kalau boleh ke sekolah. Jadi mungkin beberapa hari yang akan datang mungkin anaknya boleh ke sekolah untuk mengerjakan tugasnya. Walaupun cuma 2 jam sendiri akan bantu. Oke, berarti tadi Bu Nino yang pertama langkah yang akan Bu Nino lakukan adalah yang pertama jelas yang sudah Bu Nino lakukan kan menghubungi orang tuanya sudah ya kan. Kemudian langkah yang kedua Bu Nino juga sudah merencanakan untuk anak itu supaya datang ke sekolah. Nah, Bu Nino juga sudah meminta izin kepada memberitahukan kepada orang tuanya bahwa anak tersebut diminta datang ke sekolah saja gitu kan. Walaupun orang tuanya hanya menyetujui 2 jam. Nah, setelah dapat izin dari orang tua, tadi Bu Nino juga mengatakan akan menyampaikan kepada kepala sekolah mengenai kedatangan si Hanif ini untuk menyelesaikan tugas. Walaupun kita tahu sekarang musim pandemi ya, tetapi kalau itu tidak kita selesaikan kan tentu nanti akan mengganggu kan Bu Nino, akan membebani siswa juga. Ya kalau sudah tidak ikut Zoom sama tidak mengerjakan GC, otomatis kan tidak bisa naik kelas. Nah, seperti itulah Bu Nino maksud saya. Berarti kan ada di sini memang komitmen dari Bu Nino untuk menyelesaikan tanggung jawab Bu Nino sebagai wali kelas terhadap si Hanif ini tadi gitu ya. Nah, berarti tadi pun Bu Nino juga sudah berkomitmen juga itu akan dilakukan dalam waktu beberapa hari ke depan ya. Nah, harapan saya juga seperti itu. Nanti umpamanya selain dengan kepala sekolah, dengan siapa Bu Nino kira-kira akan menceritakan permasalahan Bu Nino ini, meminta solusi atau meminta pandangan seperti itu? Oh iya, kalau pertamanya saya akan bertanya sama teman-teman di kantor, ya bagaimana solusinya. Nanti saya akan bertanya dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Nanti setelah persetujuan Ibu Wakil Kepala Sekolah, saya akan langsung ke Bapak atau bagaimana solusi dari Ibu Wakil Kepala Sekolahnya. Oke, berarti dalam waktu dekat juga Bu Nino akan jumpa Bu Wakil juga untuk membicarakan ini. Oke, berarti sudah ketemu ya, kita sudah menemukan istilahnya kekuatan yang Bu Nino miliki sebagai wali kelas. Di sini kekuatan Bu Nino itu berarti berupa ini ya, tupoksi dari wali kelas itu sendiri. Ya. Jadi dengan itu Bu Nino harapannya nanti bisa menyelesaikan masalah si Hanif ini dan nanti tidak berlarut-larut, tidak mengganggu anaknya juga dan tidak mengganggu aktivitas Bu Nino yang lain. Karena sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai wali kelas. Betul sekali, itu tanggung jawab kita sebagai wali kelas yang memang harus kita lakukan. Terkadang memang berat tugas dan tanggung jawab kita gitu kan, tapi ya kita harus melakukan itu. Dan untuk Bu Nino tetap semangat ya, semoga permasalahan si Hanif ini cepat selesai gitu ya. Dan terima kasih Bu Nino sudah mau bercerita dengan saya, meluangkan waktunya. Semoga dengan sharing kita ini tadi, dengan proses coaching ini tadi bisa membantu menyelesaikan permasalahan si Hanif. Oke Bu Nino, terima kasih. Selamat pagi. Baiklah rekan-rekan, demikian tadi adalah proses coaching yang sudah saya coba terapkan di lingkungan sekolah saya bersama rekan sejawat dalam komunitas praktisi. Dari proses coaching yang kami lakukan, sudah ada rencana aksi dan tanggung jawab serta komitmen dari coach atau rekan sejawat saya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang beliau hadapi. Harapannya, permasalahan yang beliau hadapi segera dapat teratasi dan terselesaikan dengan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.